Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Demudi Setiawan, Saya Sri Hendros. Saya Yasin. dan saya Yana Diputra. Dalam video ini kami akan membahas topik yang penting di dalam perkembangan dunia teknologi, yaitu komunikasi data dan jaringan. Komunikasi data merujuk pada proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat komunikasi. Ini melibatkan pengiriman dan penerimaan data atau sinyal melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang elektromagnetik. Komunikasi data bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suara, teks, gambar, atau video. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagai sumber daya dan informasi. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat, memfasilitasi akses bersama terhadap sumber daya seperti printer, file, atau koneksi internet. Jaringan dapat dibentuk dalam skala kecil seperti suatu kantor atau skala besar mencakup area geografis yang luas. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Berikut adalah beberapa komponen utama jaringan komputer. Yang pertama ada node atau perangkat, merupakan perangkat fisik atau virtual yang terhubung ke jaringan seperti komputer, printer, server, atau perangkat IoT atau Internet of Things. Setiap node memiliki alamat untuk yang disebut dengan MIC address atau alamat fisik. Kedua ada media transmisi, media yang digunakan untuk mentransfer data dari satu mode ke mode lainnya, internet lainnya. Dapat berupa kabel fisik seperti serat optik atau kabel tembaga, atau nirkabel seperti gelombang radio atau sinyal inframerah. Yang ketiga ada perangkat jaringan, seperti router yang bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data atau internet atau jaringan atau subnet. Yang kedua ada switch yang menghubungkan beberapa perangkat di dalam jaringan lokal atau LAN dan mengarahkan data sesuai dengan alamat MIC. Nah, yang ketiga ada hub, merupakan perangkat pasif yang hanya memperoleh sinyal data ke semua port tanpa memeriksa alamat MIC. Nah, yang keempat ada protokol. Protokol adalah seperangkat aturan atau standar yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dan juga ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah protokol yang umum digunakan di internet dan banyak jaringan lokal. Yang kelima ada topologi jaringan, yang merupakan struktur fisik atau logis yang menggambarkan cara perangkat terhubung satu sama lain dalam jaringan. Nah, ada beberapa topologi umum yang meliputi topologi bintang, topologi bus, topologi cincin, dan topologi mesh. Nah, yang keenam ada server, di mana sebuah perangkat atau sistem komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada perangkat lain dalam jaringan. Contohnya, server termasuk server file, server web, atau server basis data. Yang ketujuh ada firewall, yang dimana merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan malware. Nah, yang kedelapan ada perangkat lunak jaringan, yang dimana program-program atau aplikasi yang mendukung fungsi jaringan seperti protokol komunikasi, driver, seperti perangkat keras jaringan, dan aplikasi berbagi data. Ada beberapa tipe jaringan komputer yang berbeda dan setiap tipe memiliki karakteristik dan cakupan yang berbeda. Berikut adalah beberapa tipe jaringan komputer yang umum. Yang pertama, local area network atau LAN. Jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Komunikasi antar perangkat dalam LAN biasanya sangat cepat dan memiliki biaya implementasi yang relatif rendah. 2. Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar, seringkali melibatkan koneksi antara LAN yang berbeda. WAN menggunakan teknologi seperti internet, telepon line, atau jaringan seluler yang menghubungkan lokasi yang jauh. 3. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan yang mencakup area kota atau metropolitan yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam satu kawasan geografis yang luas. Baik, yang keempat yaitu Wireless Local Area Network atau WLAN. Varian dari LAN yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat. WLAN memanfaatkan teknologi seperti Wi-Fi, memungkinkan koneksi nirkabel. Kelima, Personal Area Network. Area Network WAN. Jaringan yang mencakup area pribadi biasanya hanya mencakup perangkat-perangkat yang dimiliki oleh satu individu. Contoh
Contohnya adalah koneksi Bluetooth atau smartphone dan headphone atau antara laptop dan printer. Keenam, kampus area network atau CAN. Jaringan yang mencakup area kampus atau fasilitas besar seperti kompleks industri atau kampus universitas. CAN dapat menghubungkan beberapa LAN dalam satu lokasi geografis yang besar. 7. Virtual Private Network atau VPN. Sebuah jaringan yang menggunakan infrastruktur publik seperti internet untuk menyediakan koneksi pribadi dan aman. VPN sering digunakan untuk memungkinkan akses jarak jauh ke sumber daya jaringan perusahaan. Kedelapan dan terakhir, internet dan eksternet. Internet, jaringan internal yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi dalam organisasi. Eksternet adalah perluasan dari internet yang memungkinkan pertukaran informasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pelanggan. Setiap tipe jaringan memiliki kegunaan dan keunggulan tertentu tergantung pada kebutuhan dan skala penggunanya. Beberapa contoh protokol dan standar jaringan meliputi protokol jaringan. Yang pertama, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dasar dari internet mengatur komunikasi data di jaringan. Kedua, HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer data di World Wide Web, memfasilitasi akses ke situs web. Ketiga, FTP, File Transfer Protocol, memungkinkan transfer file antara perangkat dalam jaringan. Keempat, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, untuk mengirimkan email melalui jaringan. Kelima, DNS, Domain Name System, menangani pencarian dan penyelesaian nama domain ke alamat IP. Keenam, UDP, User Datagram Protocol, protokol ringan untuk transmisi cepat data, umumnya digunakan dalam komunikasi yang memerlukan kecepatan. Standar jaringan IEEE 802.11 atau WiFi, standar nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan lokal tanpa kabel. Kedua, IEEE 802.3 Ethernet, standar untuk jaringan kabel lokal yang menggunakan metode CSM atau First Root Access Wide Cross Detection, RFC, Request of Command, ya, serangkaian dokumen yang mendefinisikan berbagai protokol dan konsep di internal. 4. ISO atau OSI, Internal Organization for Standardization atau Open System International, model 7 lapisan yang menggambarkan hubungan antar berbagai fungsi jaringan. Kelima, ITU, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector, menghasilkan standar untuk teknologi telekomunikasi. 6. SNMP, Simple Network Management Protocol, mengelola dan memonitoring perangkat jaringan. Penting untuk dicatat bahwa daftar ini mencakup protokol dan standar yang umum digunakan dan terdapat berbagai protokol dan standar lain yang dapat ditemui dalam konteks jaringan komputer. Keamanan jaringan melibatkan serangkaian langkah untuk melindungi data, sistem, dan komunikasi dalam suatu jaringan. Beberapa aspek keamanan jaringan meliputi firewall, kontrol akses masuk dan keluar dari jaringan, menjaga hanya agar lalu lintas yang diizinkan dapat melewati. Kedua, enkripsi, mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh penerima dan memiliki kunci enkripsi. Ketiga, pembaruan sistem, memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru dengan mengatasi kerentanan potensial. Keempat, pengenalan ancaman, menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus untuk mendeteksi dan merespon terhadap ancaman keadaan seperti malware atau serangan denial of service atau DOS. Kelima, sandboxing, memisahkan aplikasi atau proses yang berpotensi berbahaya dalam suatu lingkungan terisolasi untuk meminimalkan dampaknya. Keenam, pengelolaan akses, mengontrol dan membatasi akses penggunaan dan perangkat ke bagian-bagian tertentu dan jaringan atau data. Ketujuh, audio and monitoring, memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan melakukan audit untuk menilai keamanan secara berkala. 8. Kebijakan keamanan, menerapkan pedoman dan aturan keamanan yang harus diikuti oleh pengguna dan administrator untuk memisahkan praktik keamanan yang konsisten.
9. Proteksi terhadap serangan phishing. Edukasi pengguna untuk menghindari serangan phishing dan menerapkan filter untuk mendeteksi email atau situs web palsu. Ke-10. Backup dan pemulihan. Melakukan backup data secara teratur dan memiliki rencana pemulihan yang efektif untuk mengatasi kehilangan data akibat serangan atau kegagalan sistem. Kombinasi pendekatan ini membantu menciptakan lapisan-lapisan keamanan yang kokoh dalam suatu jaringan. Tantangan dalam komunikasi data dan jaringan melibatkan beberapa aspek seperti 1. Keamanan, melindungi data dari akses yang tidak sah dan serangan siber menjadi prioritas utama. 2. Kehandalan, menjaga agar jaringan tetap beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan tanpa gangguan atau kegagalan. 3. Kapasitas, mengelola volume data yang terus meningkat dan memastikan jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. 4. Distensi, meminimalkan jeda waktu dalam pengiriman data untuk mendukung aplikasi dan layanan real-time. 4. Kompatibilitas, menangani berbagai perangkat dan protokol yang berbeda untuk memastikan interoperabilitas dalam lingkungan yang heterogen. 6. Manajemen sumber daya, efisien mengelola dan mengalokasikan sumber daya jaringan seperti bandwidth dan perangkat keras. 7. Skalabilitas, memastikan bahwa jaringan dapat berkembang sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan kinerja atau keamanan. 8. Kesalahan dan pemulihan, mengelola kesalahan dan menyediakan mekanisme pemulihan untuk menjaga integritas dan kesediaan data. 9. Kepatuhan regulasi, menyelaraskan operasi jaringan dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku untuk menjaga kepatuhan, pemeliharaan dan pembaharuan, menjaga perangkat lunak dan perangkat keras agar tetap diperbarui dan memastikan keamanan terhadap ancaman terkini. Edge computing, dalam upaya mengurangi latensi dan mempercepat waktu respons, edge computing membawa pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya, yaitu di tepi jaringan edge, bukan di pusat data jauh. Hal ini penting untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat seperti IoT dan real-time analytics. Yang keempat, software definite networking atau SDN. SDN memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras fisik, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan mengelola dan mengkonfigurasi jaringan. Hal ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola sumber daya secara lebih dinamis dan efisien. Berikutnya yang kelima, network fusion virtualization atau NFV. NFV memindahkan fungsi jaringan tradisional dari perangkat keras khusus menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan di server umum. Ini memungkinkan penyebaran dan skalabilitas yang lebih cepat tanpa bergantung pada perangkat keras fisik. Yang keenam, blockchain. Dalam jaringan, teknologi blockchain digunakan dalam beberapa kasus untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam jaringan. Ini dapat digunakan untuk memverifikasi transaksi, melacak asal-usul data, dan memberikan keamanan yang lebih tinggi dalam lingkungan jaringan. Yang ketujuh, Wi-Fi 802.11ax. Standar Wi-Fi standar Wi-Fi 6 memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan kinerja yang lebih baik di lingkungan yang padat. Inovasi-inovasi ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan infrastruktur jaringan yang lebih canggih, responsif, dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan di era digital saat ini. Inovasi dalam komunikasi data dan jaringan terus berkembang seiring waktu. Kemungkinan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan fungsionalitas jaringan. Beberapa inovasi terkini melibatkan yang pertama, teknologi 5G. Jaringan 5G atau generasi kelima merupakan salah satu inovasi terbesar dalam komunikasi data. Ini memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya seperti 4G. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Internet of Things menghubungkan sebagai perangkat dan objek ke internet, memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan berbagi data. Ini menciptakan ekosistem yang cerdas dan mana perangkat dapat berinteraksi secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini kita dapat mengetahui lebih dalam tentang perkembangan teknologi pada saat ini. Demikian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.